biar nggak apa kali apanya itu, ya kan? Kok kan namanya stick itu baru jual itu. Dia kan hanya yang pertama dia di umur berapa dia tumbuh, lalu yang kedua di bagian mana aja itu. Sosialisasi kepada masyarakat supaya bisa menghindari seperti apa yang disampaikan oleh Pak Prof, bahwa ternak babi yang bisa dikonsumsi adalah yang bukan mengkonsumsi kotoran manusia atau rumput-rumputan. Mungkin itu beberapa barangkali yang bisa kita sosialisasikan kepada masyarakat supaya mereka bisa memahami begitu luar biasanya dampak yang ditimbulkan oleh cacing pita. Ya, barangkali itu yang bisa sampaikan. Terima kasih ya. Oke. Sini ini asli ini bang, pegang bang. Berarti ada lah, ya kan? Ini bang, enggak pegang aja. Ini agak besar dia, ini agak mantap dia. Oh iya. Oh, Keras. udah mulai membentuk kapsul. Tadi mau neponin. Udah membentuk kapsul ya. Nah, cacing pita ini menular melalui makan daging babi yang tidak sempurna dimasak. Jadi salah satu memutuskan rantai penularan sebenarnya bagaimana memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar jangan memakan daging babi yang tidak sempurna dimasak. Atau untuk peternak babi supaya dikandangkan supaya babinya itu tidak makan rumput-rumputan ataupun yang terkontaminasi dengan kotoran manusia. Sebenarnya sederhana. Peranan dari peternakan juga Ya. Jadi beberapa peternak yang memang mengandangkan ternaknya, ternyata kami lihat tidak terinfeksi dia, sehingga apabila tidak pun dimasak tidak ada masalah. Memang dari daging babi ini ya, ini sudah lama saya dengar bisa menyebabkan, tapi bukan cacing pita ya, tapi ada bakteri ya, semacam bisa bisa merangsang kehadiran bakteri dalam tubuh gitu ya. Katanya justru kalau babi ini minimal harus pada suhu 600 derajat katanya baru itu mati kumannya. Itu pernah saya baca itu di buku. Tapi kalau misalnya cacing pita ini sampai 15 meter, saya belum pernah dengar ini. Ya, jadi anak batak ini kan memang tidak bisa terlepas dari babi juga. Hah? Anak lahir babi yang mati. Pesta. Nah, kita buat nama anak juga babi yang mati. Pesta pernikahan babi yang mati. Manusia meninggal, babi juga mati. Jadi nggak bisa terlepas hanya saja seperti yang bilang Pak Prof. Gimana caranya supaya kita memutus mata rantai penyebarannya gitu ya. Ya mungkin Bapak selaku ya yang sudah mempunyai keahlian tentu sudah punya kajian juga tentang terkait hal itu seperti apa. Nah, mungkin apalah yang bisa kita buat semacam penanganannya atau untuk antisipasi supaya jangan ini menjadi mewabah ya. Seperti tadi Pak Prof bilang, memberikan pembinaan, pembimbingan kepada para peternak babi
atau mungkin memberikan obat ya, obat semacam pil tadi ya. Ya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan Pak Prof. Ya, jadi kalau dari segi dinas kesehatan Pak, sebenarnya sederhana Pak, karena kami hanya mengobati manusia. Ketika sumber penularannya itu di hewan, maka tentunya perlu kerjasama kita dengan lintas sektor, apakah itu namanya badan pertahanan ya, Ketahanan Pangan ataupun namanya dinas peternakan. Dan kemudian juga kita perlu juga melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh adat. Untuk kalau kami yang memberikan penyuluhan, biasanya mereka kurang yakin Pak kalau hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat gitu. Ini sebelumnya udah ada. Apa Pak kasusnya? Sudah Pak, kami tahun 2017 di Desa Negeri Dolo kami menemukan 171 kasus Pak. Dan spesiesnya sudah kita identifikasi melalui pemeriksaan molekuler di Asahikawa University di Jepang. Dan dia spesiesnya khusus untuk Simalungun. Sementara ada 3 Kenapa bisa spesifik khusus untuk Simalungun? Itulah Pak yang kita temukan. Kenapa itu? Sampai sekarang kita belum bisa tahu jawabnya. Karena yang 2 spesies lagi adanya di Bali, yaitu Taenia solium dan Saginata. Saginata ini di sapi Pak, yang solium di babi. Sementara di Papua hanya solium. Jadi dia bisa. Simalungun apa tadi? Ya. Simalungun apa tadi nama Simalungun spesiesnya? Asiatica. Ya, Taenia asiatica. Semacam ordo apa itu ya? Ini nama spesies yang tadinya pertama kali ditemukan sekitar tahun 1900-an itu di Taiwan. Jadi selama ini seperti waktu kita sekolah dulu, kita hanya kenal 2 Taenia, Saginata dan solium. Sapi, solium babi, gitu mengingatnya kan. Ternyata ada yang ketiga, itulah yang ditemukan tahun 90-an di Taiwan, kemudian ditemukan di Korea, di Jepang, di Cina. Jadi mereka menamakan ini khas untuk Asia, maka namanya Asiatica. Iya, jadi ini memang harus lintas daerah yang bisa untuk bisa menangani keluhannya sendiri. Ya. Harus di tingkat provinsi juga ini Pak. Ya. Ya. Kalau Simalungun saja juga nggak bisa. Ya. Persebarannya seperti apa? Hanya makan atau mungkin juga sentuhan atau apa? Hanya makan Pak. Hanya makan ya? Dari apa Pak? Dari kotoran? Kotoran hanya menginfeksi babi. Jadi dia ada siklus dari kotoran, dari rumput yang terkontaminasi dengan telur dimakan oleh babi. Kalau dia Asiatica dimakan oleh sapi, kalau dia Saginata. Kemudian sapi atau babi ini dimakan oleh manusia yang tidak dimasak. Kalau dia dimasak ada masalah, mati dia istilahnya. Tadi Bapak bilang dimasak secara sempurna, maksudnya gimana? Dimasak seperti biasa Pak, masak macam masak daging biasa. Nah, itu kistanya mati Pak, masak benar lah masak. Tapi kalau yang setengah masak dia atau malah yang mentah, nah itu tertular. Oh iya, Simalungun kan ada juga beberapa daerah yang budayanya justru nggak dimasak, Iya. tapi bisa matang. Neholak. Melalui apa Jeruk. asam. Iya. Asam jeruk. Iya, Ya. bukan. Sikam. Sikam. Ya, sikap. Sikam. Itulah namanya Hinasumba. Hina Sumba. Apa mungkin dari situ? Iya, dari situ Pak. Ini dari dulu gimana ini? Ini makanan khas Simalungun ini. Benar. Dari dulu. Iya. Apa tuh udah banyak orang Simalungun yang udah terpapar nih ya? Tapi udah masak Pak, dimasak. Yang Simalungun yang itu udah dimasak. Ini yang belum setengah matang dengan mentah. Kalau yang lainnya masak semua Pak. Jadi apa mau pemerintah lakukan ini Pak Prof? Ya kami sudah diskusi dengan Pak Kadis. Tentunya di awal-awal ini kita harus sampaikan dulu informasi ini ke lintas sektor yang terkait. Ya, setelah itu
itu tentunya saya sendiri kan hanya bisa menyarankan, dan kalau bisa kita bertemu dengan lintas sektoral dari dinas kesehatan apa langkahnya, dari tahanan pangan apa, dari tokoh masyarakat, karena masyarakat makanan tradisional ini nggak mungkin kita hilangkan Pak, karena ini juga katanya sudah menjadi budaya dan sudah mendapat warisan tak benda. Tapi kalau makanan dari kotoran manusia sudah tak ada lagi sekarang. Kemudian makanan dari rumput ada di beberapa titik itu barangkali ya. Namun umumnya sekarang sudah penanganannya, pengelolaannya udah lumayan modern. Makanya saya lihat peternak-peternak yang sudah mengandangkan ternaknya tidak lagi membiarkan makan lepas rumputan, itu aman. Jadi harus dikeluarkan juga nanti Pak peraturan dari camat biar Ya. tidak bisa keluar baginya. Iya, disosialisasikan dulu apa dampak dari mengkonsumsi ini dari daging yang pengelolaannya seperti ini. Misalnya seperti babi yang mengkonsumsi kotoran manusia, mengkonsumsi rumput-rumputan. Ya. Ya mungkin itu barangkali pertama yang perlu kita sampaikan, sosialisasikan. Kemudian kan udah pasti ada gejala ketika masyarakat sudah terpapar dengan cacing pita itu ya, berarti sudah ada gejala-gejalanya. Itu yang perlu mungkin dikonfirmasi ke puskesmas di setiap kecamatan supaya langsung diantisipasi apa yang perlu supaya bisa dianggarkan. Itu udah seperti apa gejalanya, apa tanda-tandanya gitu. Ya kayak yang dibilang Pak Bupati tadi kan, masalah makanan khas Simalungun itu, wah berarti sudah banyak warga Simalungun yang kena. Ini memang menurut saya Pak banyak, karena pertama kan riwayat kita Bro cuma Negeri Dolok Pak, ternyata udah kami jalan gitu, kecamatan yang di sampingnya pun ada juga. Kecamatan yang di samping Negeri Silau Kehean itu pun ada juga, bahkan lebih banyak di situ. Apanya? Cacing pita ini, kasus cacing pita ini. Oh iya. Iya. Tapi kami belum apa sih itu? Belum turun ke situ. Belum turun ke situ. Tapi lebih banyak kasusnya sewaktu turun dari Kemenkes pada saat itu. Nah, Ini dari Kementerian Kesehatan udah tahu nih. sudah Pak, sudah pernah turun ke Negeri Dolok. Ya bisa juga kita sampaikan. Ya. Apalagi izin Pak obatnya, apalagi ini obatnya nggak ada di Indonesia. Nggak ada. Obat cacingnya nggak ada di Indonesia, jadi mungkin nanti kita berkolaborasi sama Cacing pita ya. Saya ingat dulu ada obatnya. Petai Cina itu katanya dulu ya. Itu dulu satu anak cacing pita. Petai Cina. Jadi gini Pak, untuk bahan-bahan asli tanaman Indonesia juga kami sudah meneliti beberapa jenis, dan tidak tertutup kemungkinan seperti petai Cina itu. Tapi petai Cina itu terutama membunuh cacing yang disebut dengan soil transmit helminth. Untuk cacing pita ini dia hanya ada satu macam obat namanya praziquantel. Dosisnya sederhana, sekali makan saja satu tablet untuk orang dewasa sudah selesai. Iya, saya masih Ya. ingat itu. Nah, Dulu ada itu. Udah dibuat aja kajiannya seperti apa, koordinasi dengan Hanpang. Terus dibuat, artinya hasil temuan dan kajian dari Pemprov, coba itu disosialisasikan juga. Supaya nanti setelah disosialisasikan, berarti apa langkah terobosan yang mau kita buat. Jadi udah langsung bisa diterima masyarakat. ya. Kalau namun, di sini ternyata udah banyak sakit penyakit cacing pita, nggak percaya. dari komisi nanti jadi Nah di situ. Dan mereka nggak, kok ditanya kok cacing pita, jarang ada yang bilang iya. Jadi harus pelan penyampaiannya. Iya, pertama gejalanya. Misalnya
warna mata misalnya kuning apa segala macam kan. Nah, ini loh tanda-tandanya. Ini kalau tanda-tandanya masyarakat kan enggak respon. Sebenarnya tandanya mudah sekali Pak Bupati. Pasien yang mengidap cacing pita ini, kalau dia cacingnya itu sudah dewasa, cacingnya itu terdiri dari ruas-ruas. Di ruas-ruas cacing itu akan terbentuklah telur. Ada uterusnya di situ, dan apabila sudah matang dia akan putus dan keluar sendiri bergerak melalui anus. Seperti pacat. Spontan, baik pada waktu buang air besar atau spontan dia keluar lagi duduk-duduk ini, keluar dia sendiri dari anusnya. Wih. Dan itu mengganggu. Ayo sekalian minum. Ya, terima kasih. Sekalian minum. Pak. Ya, mari. Ini kopi Simalungun ini. Oh ya. Kurang lagi kopinya. Kopi Simalungun apa namanya Pak? Kopi, kalau kopi. Kopi Simalungun aja. Langsung aja. Bukan seperti anak kopi piltik katanya. Kopi apa kalau di Sidikalang? Kopi hampa ya. Kopi Sidikalang pak. Ya. Ini dari mana Bapak nih? Dari UC juga. Ini kami tadi lupa menjelaskan, Dr. Ramadan Bestari ini dosen di Fakultas Kedokteran. Kalau ini analis Pak, dialah yang memeriksa semua itu tadi, yang memeriksa hati-hati babi itu tadi beliau. Kemudian Pandu itu dosen biologi. Nah, kemudian yang di sebelahnya itu ya sesuai dengan yang dilaksanakan sekarang kameramen. Dan ada jurnalis Pak kami bawa. Jadi maksud kami supaya di samping memang penelitian ini kami dibiayai oleh Kementerian Pendidikan, jadi memang diminta supaya ada sosialisasi, publikasi, maka kami bawa jurnalis. Dulu tahun 2020 awal-awal pandemi kami sudah datang dengan Direktur Zoonosis di Kemenkes, sudah datang ke Negeri Dolo, ke Puskesmas Negeri Dolo. Tetapi karena Siapa dulu? pandemi Tidak lanjut Pak dulu, kemarin dari 2017 tidak ada tindak lanjut, jadi kemarin profesor langsung sana jadi kami tidak lanjut. Jadi gini, Pilihannya. siapa dulu yang terkonfirmasi? Coba dibuat lagi diagnosa yang ada di sana. Kan dokter kan pasti ada dokter bagian apa itu namanya ya, bisa mendiagnosa apakah dia masih ada apa namanya, atau disampel aja beberapa ini neurolog itu. Izin Pak Bupati, kebetulan profesor ini juga kan sudah tukar pikiran, saya siap mau ngasih penceramaan kemana nanti di situ ada profesor ini, makanya saya sangat. Iya. dan dokter Puskesmas pun sudah tahu itu Pak Bupati. Iya, makanya saya bilang coba koordinasi ke puskesmas neurolog supaya ini dibawakan kalau ada dari Pak Prof atau dari dokter kita yang bisa untuk diagnosa itu, apakah memang yang dulu terkonfirm masih apa atau gimana gitu. Karena dulu kalau cacing katanya nggak mau besar. Ya. Jadi banyak juga yang hoax itu Pak Bupati. Kalau Tentang babi ini banyak juga yang hoax. apanya? Berita-berita itu termasuk yang tadi yang Pak Bupati katakan kalau dia 600 derajat Celcius. Udah gosok ya? Saya pikir Udah jadi bubur ya? udah angus dia. Dan istimewanya cacing ini Pak, dia khusus bisa menginfeksi babi dengan spesies tertentu. Makanya namanya Taenia asiatica. Mungkin kalau dengan babi yang dengan spesies lain, misalnya babi yang ada di Jerman, ada di Belanda, mungkin nggak terinfeksi Pak. Jadi artinya ada spesies yang khusus untuk etnis tertentu gitu. Dan untungnya kami Pak, selama kami melakukan penelitian, masyarakat kooperatif kok, khusus tentang cacing pita. Jadi dia tidak malu. Kenapa? Kan waktu kita kecil ada juga itu dulu kan cacing pita. Ada.
Tapi spesiesnya lain Pak, beda. Yang banyak cacing gelang dulu Pak, yang keluar sendiri. Cacing kremi. Makan apa ya dulu? Pirantel, askomix. Sekarang Bukan. Gombantrin. Bukan. Apa? Tanaman. Kalau pete Cina itu benar tuh Pak Bupati, secara Yang petai tradisional lah. itu. Pete Cina, kemudian katanya biji labu. Biji labu. Cuman kita belum teliti itu. Itu bisa juga diteliti kalau memang ada dukungan, bisa kita teliti. Mungkin itu bisa Malungun bisa mengeluarkan jenis obat itu. Tinggal di mana Pak Prof? Di Medan Pak, di Kecamatan Medan Denai. Tidak ada berapa dokter hewan Pak? Betul kan kita ada 3 orang saya rasa Pak. 3 orang saya rasa. Tiga orang? Iya. Pak Bupati, ini kemarin yang kami dapat, ini dia cacing pitanya. Gemuk pasiennya. Tapi udah pensiun Bapak itu, pegawai kantor camat Silokahean, Pak Sinaga. Itu hampir 3 meter ya. Siapa namanya? Siapa namanya Pak? Pak Sinaga bilang, dengan Pak siapa? Pak Sinaga bilang kan. Udah pensiun. Udah pensiun Pak. Dia sering cerita, kok masalah sakit perut nggak ada katanya. Cuma kok lagi mau aku nanti tugas dipanggil rapat sama bupati katanya. Masa di depan bupati aku, udah mau keluar nih pikirku. Bukutan tahan ini katanya. Izin aku ke kamar mandi, nyampe kamar mandi masuk lagi dia katanya. Keluar aku di kamar mandi, Balik lagi sama masuk ke kantor rapat sama bupati gini, udah di celana aku dia. Pasti nggak ada cerita. Mudah-mudahan ya kehadiran Bapak membawa berkah dan musibah. Iya. Supaya jangan ada lagi wabah yang entah wabah apa namanya itu. Penting kita udah 3 tahun kita susah, tambah lagi ini. Nah, jadi kalau udah ditangani sesegera mungkin kan bisa kita antisipasi. Terima kasih Pak atas perhatiannya, teman-teman semuanya. Nah, kalau bisa dokter hewan kita ini juga coba dibuat apa supaya bisa jangan cuma 3 kita sih Malungun ini loh. Hewan kita aja jutaan di sini. Lebih banyak hewan daripada manusia gitu loh. Dokter hewan seperti dia. Kebun? Iya. Kebun itu? Iya. Ribuan itu. Jadi saya kira gitu aja Pak Prof. Baik, Ya. baik, Pak Terima kasih Bupati. Pak Prof. Terima kasih Pak Bupati sudah menyempatkan untuk bertemu. Dan kalau berkenan Pak Bupati sebagai kenang-kenangan dokumentasi. Boleh Pak, boleh. Silakan Pak, ayo Pak.